Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muslim Zakli Jidan. Saya dari prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPI 3A. Kali ini saya akan sedikit sharing-sharing tentang materi am dan khos. Ya, kita masuk ke yang pertama, pengertian am. Pengertian am secara bahasa yaitu adalah merata atau umum. Sedangkan menurut istilah, am itu adalah suatu lafaz yang menjelaskan tentang sesuatu yang umum, yaitu yang biasa kita ketahui aja secara umum, tidak terkhusus atau tidak terkecuali. Ya, selanjutnya kita masuk ke macam-macam lafaz am. Yang pertama yaitu lafaz am adalah macam-macam lafaz am. Yang pertama itu lafaz yang dikehendaki keumumannya secara pasti, atau lafaz-lafaz yang disebabkan karena ada qarinah atau tanda. Nah, lafaz am yang pertama ini tidak mungkin ditaksis, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, yang artinya, dan tiada satu binatang pun di bumi yang melata melainkan rezekinya telah dijamin oleh Allah. Jadi maksud ayat di atas ini adalah seluruh binatang di muka bumi ini yang melata tanpa terkecuali itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Jadi maksud amnya di sini umumnya itu seluruh binatang melata di bumi ini. Nah, itu kan masuknya ke umum karena tidak tanpa terkecuali, tanpa ada yang dikhususkan gitu. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam lafaz am yang kedua, yaitu lafaz am yang dimaksudkan untuk arti khusus atau karena memiliki qarinah atau tanda atau dalil, yaitu yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul bait, yang artinya mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban seluruh umat manusia terhadap Allah. Jadi maksud ayat di atas, haji ini adalah perintah bagi seluruh umat Islam karena itu bersifat wajib, karena ibadah haji ini adalah suatu kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun adapun dalil yang mengatakan bahwa haji ini wajib bagi orang yang berakal. Jadi untuk orang yang tidak berakal atau orang gila tidak diwajibkan untuk pergi haji ke Baitullah. Ya, selanjutnya macam-macam lafaz am yang ketiga, yaitu lafaz am yang dimaksudkan umum karena tidak ada dalil yang membuat dia untuk bisa ditaksis, seperti pada contoh surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu 3 kali quru. Ya, maksud dari ayat ini adalah wanita-wanita yang ditalak semuanya wajib menjalani masa iddah selama 3 kali quru atau 3 kali masa haid. Dikarenakan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang ayat ini, baik itu menjelaskan keumumannya atau kekhususannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian lafaz khos. Lafaz khos sendiri di sini adalah lawan kata dari lafaz am. Kalau tadi lafaz am adalah khusus, sedangkan sekarang lafaz khos itu artinya adalah secara singkatnya adalah khusus. Nah, lafaz khos sendiri adalah lafaz yang digunakan yang memiliki makna khusus atau makna tertentu. Jadi
Yaitu jadi lafaz khos ini adalah lawan dari lafaz am yang khusus, yang memerlukan pengertian lain gitu. Lafaz khos ini memiliki karakteristik juga. Karakteristik yang pertama yaitu diungkapkan dengan menyebut jumlah. Contohnya sama terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Yaitu di sini menyebutkan salah satu quru atau 3 kali quru. Jadi dengan menyebutkan jumlah lafaz khos ini disebut 3 kali. Jadi 3 kali ini kan termasuk golongan jumlah. Jadi termasuk masuk ke khos yang dengan menyebutkan jumlah. Selanjutnya karakteristik yang kedua yaitu menyebutkan jenis atau golongan, jenis golongan, jenis nama sesuatu atau jenis nama orang. Dan contohnya terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 5, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim uqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, yang artinya maka bunuhlah orang-orang musyrik yang kamu jumpai. Maksud dari ayat ini adalah secara makna khosnya yaitu terkhusus yaitu orang-orang musyrik. Kita harus membunuh orang-orang musyrik. Nah, makna khosnya ini tidak semua orang-orang yang harus kita bunuh, tapi hanya orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menduakan Allah. Baik, selanjutnya macam-macam karakteristik lafaz khos yang ketiga atau yang terakhir adalah lafaz yang ada batasnya, yaitu yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, yang artinya dan barang siapa yang membunuh orang mukmin karena tersalah maka ia hendaklah memerdekakan seorang budak yang mukmin. Nah, maksud dari ayat ini yaitu mungkin bagi orang-orang yang salah membunuh orang gitu. Nah, misalnya dia membunuh orang tapi ternyata orang itu seorang mukmin. Jadi dia diwajibkan untuk memerdekakan hamba sahaya. Nah, tapi hamba sahayanya ini enggak sembarangan. Dia juga harus membebaskan hamba sahaya yang mukmin. Jadi bukan sembarang hamba sahaya, tapi hamba sahaya yang mukmin. Jadi di situ yang dimaksud khosnya, hamba sahaya yang mukmin. Baik, mungkin sekian sharing-sharing singkat dari saya. Apabila ada yang kurang lengkap atau kurang benar, mohon maafkan karena kita sama-sama belajar. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.